Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 333. Chapter 333 Kelas Tersembunyi. Senjata ajaib. Kola tidak begitu mengerti kata-kata si Feng. Violet Cloud juga bingung. Mengalihkan pandangannya ke si Feng, dia berharap untuk mengetahui dari si Feng apa itu senjata keterampilan jiwa. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar istilah senjata ajaib. Senjata ajaib bukanlah senjata ortodoks. Anda bisa menganggapnya sebagai pedang bermata dua dengan kekuatan luar biasa. Itu bisa meningkatkan kekuatan tempur pemain ke ketinggian yang menakutkan, atau benar-benar menghancurkan mereka, si Feng menjelaskan sambil tersenyum. Dia secara alami memperhatikan ketertarikan keduanya. Si Feng tidak pernah mengungkapkan rahasia Abyssal Blade kepada orang lain. Selain Blackie dan Lonely Snow, tidak ada orang lain di persekutuan yang mengetahuinya. Hal-hal tentang senjata keterampilan jiwa adalah yang paling penting. Dibandingkan dengan staf peringkat Epic Blackie, senjata keterampilan jiwa jauh lebih berharga. Bagaimanapun, mereka adalah senjata yang mampu menyaingi senjata legendaris. Seandainya mungkin, si Feng akan berharap Abyssal Blade di tangannya bisa menjadi senjata epik alih-alih senjata keterampilan jiwa. Meskipun kekuatan tempurnya akan berkurang secara signifikan, dia tidak perlu khawatir tentang serangan Abyssal Blade. Meskipun si Feng tidak pernah secara pribadi menyaksikan hasil serangan balik, dia masih mendengar desas-desus tentang itu. Di masa lalu, banyak ahli tingkat pertama telah dimangsa oleh senjata keterampilan jiwa mereka sendiri. Setelah mengalami serangan balik, para ahli kelas 1 ini tidak punya pilihan selain menghapus akun mereka dan memulai dari awal lagi. Harga yang begitu mahal membuat takut bahkan si Feng. Saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain terus meningkatkan dirinya, baik dalam teknik bertarung dan kekuatan tempur, untuk menghadapi serangan balik di masa depan. Jadi ternyata senjata keterampilan jiwa itu sangat menakjubkan. Tapi, Guild Leader, apakah ada kelas yang menggunakan kunci sebagai senjata? Tak satu pun dari 12 kelas utama di Domain God yang saya tahu menggunakan kunci sebagai senjata, tanya Kola. Ada, namun, itu adalah kelas tersembunyi, jawab si Feng. Kelas tersembunyi. Jadi benarkah ada kelas tersembunyi di Domain God? Lalu, bukankah kelas tersembunyi sangat luar biasa? Pemimpin persekutuan, apakah mungkin bagi kita untuk beralih ke kelas tersembunyi? Kepercayaan Kola pada si Feng telah lama mencapai tingkat keyakinan buta. Dia tidak memiliki sedikit pun keraguan tentang kata-kata si Feng. Jika si Feng mengatakan kelas tersembunyi ada di domain dewa, maka, bagi Kola, ini pasti ada di domain dewa. Bahkan jika tidak ada kelas tersembunyi, Kola akan tetap percaya bahwa itu ada. Kakak Kola, apa yang membuatmu begitu cemas? Anda harus membiarkan pemimpin persekutuan selesai berbicara terlebih dahulu. Violet Cloud juga sangat tertarik dengan kelas tersembunyi. Melihat kedua anggota partinya menatapnya dengan mata yang begitu kuat, si Feng tidak bisa menahan tawa, berkata, kelas tersembunyi ini disebut Astromancer dan itu bisa dianggap sebagai cabang dari kelas penyihir. Semua kelas mage atau penyembuh bisa berubah menjadi Astromancer. Persyaratan minimumnya adalah Anda harus mencapai level 20 terlebih dahulu. Lebih penting lagi, Anda juga harus menerima dan menyelesaikan kuis perubahan kelas untuk kelas tersembunyi. Padahal, kunci ini sangat istimewa. Tidak hanya itu senjata, itu juga alat yang dimaksudkan untuk memicu kuis perubahan kelas untuk kelas tersembunyi. Anda hanya perlu membawa kunci ini ke White River City dan Anda akan secara otomatis menerima kuis perubahan kelas tersembunyi. Petik 2. Guild Leader, apakah seorang Astromancer kuat? Apakah saya masih dapat melanjutkan penyembuhan setelah saya menjadi Astromancer? Petik 2. Violet Cloud tiba-tiba bersemangat. Saat Zero Wind berkembang, jumlah pertempuran yang akan dilibatkan oleh persekutuan akan meningkat. Meskipun dia senang menjadi seorang pendeta, hal-hal yang dapat dia lakukan jelas terbatas. Lagi pula, ketika semua sudah dikatakan dan dilakukan, seorang klerik bukanlah kelas yang berorientasi pada pertempuran. Violet Cloud juga sangat ingin bertarung. Dia tidak ingin selalu berdiri di belakang dan menerima perlindungan dari orang lain. Meskipun itu disebut kelas tersembunyi, kamu tidak akan benar-benar berubah ke kelas yang sama sekali berbeda. Ini lebih seperti memiliki keterampilan kelas yang ekstra unik. Anda hanya akan mendapatkan satu set keahlian tambahan yang bukan milik kelas asli Anda.
Kelemahan dari ini adalah Anda akan membutuhkan waktu beberapa kali lebih lama untuk naik level dibandingkan dengan kelas normal. Selain itu, mempelajari keterampilan sistem kelas tersembunyi bukanlah tugas yang mudah. Sederhananya, hidupmu akan menjadi lebih sulit setelah pindah ke kelas tersembunyi, si Feng menjelaskan. Selain itu, Astromancer bukanlah kelas yang cocok untuk pemain kebanyakan. Kontrol yang terlibat sangat rumit, dan kesulitan kontrol setidaknya 2 hingga 3 kali lipat dari kelas mage normal. Jika seorang pemain biasa berubah menjadi Astromancer, mereka mungkin akan kalah dalam pertarungan dengan lawan yang telah mereka kalahkan di masa lalu. Di sisi lain, jika Anda berhasil menguasai kelas, bahkan jika Anda bertemu dengan seseorang yang telah menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya, Anda masih dapat mengalahkan mereka hingga ibu mereka tidak lagi mengenalinya. Secara keseluruhan, Astromancer bisa dianggap sebagai kelas tersembunyi yang sangat ekstrim. Petik 2. Melihat tatapan penuh gairah Violet Cloud, si Feng bertanya, apakah Anda ingin pindah ke kelas tersembunyi ini? Saya tidak ingin selalu berada di belakang dan menyembuhkan. Saya ingin menjadi sama dengan Big Sis Fire Dance dan Big Sis Aqua. Saya ingin bisa melawan musuh di garis depan juga. Violet Cloud mengangguk. Dia kemudian melihat ke arah si Feng dan bertanya dengan takut-takut, Guild Leader, bisakah tolong biarkan aku memiliki kelas tersembunyi ini? Violet Cloud tahu bahwa dia egois. Bagaimanapun, dia tidak mendapatkan kunci ini sendiri. Selain itu, banyak orang lain di persekutuan yang bersedia memperebutkan kelas tersembunyi. Ada juga ahli mage yang kuat seperti Aqua Rose, Ice Queen Suqian Liu, Blackie, dan banyak lainnya di guild. Jika mereka mengubah kelas menjadi Astromancer, mereka bisa sangat meningkatkan kekuatan persekutuan. Tidak ada tempat untuk tabib seperti dia. Namun, dia ingin berkontribusi lebih banyak ke persekutuan. Mulut Kola melebar karena terkejut ketika dia mendengar Violet Cloud berbicara. Dia tidak menyangka Violet Cloud yang biasanya tenang dan cantik akan membuat langkah berani seperti itu. Ini, si Feng mengerutkan alisnya yang tajam, memasuki kontemplasi yang dalam. Melihat ekspresi serius si Feng, Violet Cloud tidak bisa membantu tetapi mulai panik. Pemimpin persekutuan, kendali dan teknik Violet pasti kelas 1. Bahkan aku bukan tandingannya. Maukah Anda mempertimbangkan untuk memberinya kesempatan? Kola menyuarakan pendapatnya. Setelah memikirkannya beberapa saat, si Feng dengan serius menatap Violet Cloud, berkata, aku tidak melarangmu untuk mengubah kelasmu menjadi Astromancer. Hanya saja, kunci ini agak merepotkan. Jika Anda menggunakan kunci ini untuk mengubah kelas Anda menjadi Astromancer, jalan Anda akan penuh dengan masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Anda bahkan dapat merusak akun Anda. Semua usaha Anda akan sia-sia. Pada saat itu, saat semua orang sudah di atas level 100, Anda harus memulai dari awal. Apakah Anda benar-benar memiliki keberanian dan tekad untuk melakukannya? Petik 2. Faktanya, si Feng tidak ragu dengan kontrol dan teknik Violet Cloud. Jika si Feng tidak memiliki pengalaman 10 tahun dalam memainkan domain dewa, Violet Cloud mungkin sudah mengungguli dia sekarang. Berdasarkan standar Violet Cloud, dia mungkin segera menjadi salah satu petarung top Zero Wing begitu dia menjadi Astromancer. Si Feng secara alami akan merasa senang dengan masalah ini. Namun, apa yang dia miliki di tangannya saat ini adalah senjata keterampilan jiwa. Jika senjata itu adalah senjata legendaris dan bukan senjata keterampilan jiwa, dia akan dengan rela memberikannya kepada Violet Cloud tanpa ragu-ragu selama dia menginginkannya. Senjata keterampilan jiwa, di sisi lain, memiliki pro dan kontra yang sangat jelas si Feng. Selama seorang pemain membuka segel senjata keterampilan jiwa dan menjadi pengontrolnya, maka mereka pasti harus menghadapi serangan balik dari senjata keterampilan jiwa suatu hari nanti. Berdasarkan situasi saat ini, kerugian dari memberi Violet Cloud senjata keterampilan jiwa jauh melebihi keuntungannya. Yang terpenting, tidak setiap pemain bisa mengatasi tekanan karena harus memulai dari awal lagi. Guild Leader, aku tidak takut masalah. Saya hanya berharap saya bisa berbuat lebih banyak untuk persekutuan. Bahkan jika saya berakhir kembali di titik awal karena item ini, saya tidak akan menyesal. Setidaknya, saya akan memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan persekutuan saat ini. Violet Cloud memandang si Feng, matanya bersinar dengan keyakinan. Dihadapkan dengan tatapan Violet Cloud, si Feng tiba-tiba teringat bagaimana dia saat itu, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Betul sekali, apa yang perlu ditakuti? Paling buruk hanya restart. Kekhawatiran yang memenuhi hati si Feng menghilang. Dia kemudian menyerahkan kunci itu ke Violet Cloud. Kunci ini masih tersegel.
Setelah kembali ke White River City, cari seseorang yang bisa membuka segelnya. Setelah segelnya dibuka, Anda akan secara otomatis menerima kues perubahan kelas tersembunyi tingkat 1. Petik 2. Terima kasih, Guild Leader. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Violet Cloud dengan tulus berterima kasih kepada Si Feng saat dia dengan bersemangat menerima kunci ungu emas. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 334. Chapter 334 menduduki daftar peringkat. Setelah Violet Cloud menerima kuncinya, jantungnya berdebar kencang. Dia berharap dia bisa segera kembali ke kota, melepaskan segel pada kunci ini, dan menjadi kekuatan tempur penting untuk Zero Wing secepat mungkin. Meskipun persekutuan di kota Sungai Putih saat ini tampak damai di permukaan, di bawah permukaan itu ada arus bawah yang bergelombang. Tidak ada yang tahu rencana macam apa yang dibuat oleh persekutuan ini. Ini terutama berlaku untuk Darkstar dan World Dominators. Tidak peduli bagaimana seseorang melihatnya, mereka bukanlah guild yang akan menyerah setelah menderita hanya 1 atau 2 kekalahan. Namun, meskipun Zero Wing mempertahankan profil setinggi itu, kedua guild ini sebenarnya tidak melakukan apapun. Bagaimana kurangnya tanggapan mereka tidak menimbulkan kecurigaan. Meskipun Violet Cloud tidak tahu apa yang direncanakan kedua guild ini, dia yakin akan satu hal, selama Zero Wing menjadi cukup kuat, tidak peduli trik atau cara apa yang digunakan kedua guild itu, semua akan menjadi tidak berguna. Stars Reminiscence. Violet Cloud bergumam pelan setelah memeriksa informasi kunci di tangannya. Stars Reminiscence, senjata ajaib. Kunci milik Sage Bintang Kuno dan Agung, Rains. Di dalam kunci ini tetap ada bagian dari kekuatan Star Sage Rains. Saat ini, kekuatan Rains telah disegel oleh kekuatan misterius, dan informasi tentang kuncinya hanya dapat dibuka setelah segelnya dibuka. Segel ini membutuhkan penyihir besar tingkat 3 untuk dibatalkan. Setelah Si Feng menggunakan mata maha kuasa pada kenang-kenangan bintang ini, sebagian dari informasi yang ditampilkan sebagai tidak diketahui menjadi tersedia. Star Sage Rains adalah salah satu dari banyak karakter legendaris dari domain God. Bahkan di antara karakter legendaris, Star Sage Rains adalah salah satu sosok yang lebih mempesona. Alasannya adalah, kelas Astromancer berhasil menjadi kuat dan makmur hanya karena upaya Star Sage Rains. Sayangnya, seiring dengan matinya Star Sage Rains, seluruh kelas Astromancer perlahan menghilang seiring waktu. Sampai hari ini, kebanyakan orang sudah melupakan keberadaan Astromancer. Si Feng melihat sekelilingnya, berkata, sekarang perangkap telah disingkirkan, kita harus kembali juga. Dengan susunan keterampilan jiwa ruang kendali dinonaktifkan, yang perlu mereka lakukan selanjutnya adalah memusnahkan semua NPC Asosiasi Tangan Darah di luar kota Krik, serta semua NPC di dalam benteng Asosiasi Tangan Darah. Setelah itu selesai, kues perang salib secara resmi akan selesai. Tanda hubung. Sementara kelompok 4 Si Feng meninggalkan benteng Asosiasi Tangan Darah, insiden besar terjadi di kota Sungai Putih. Awalnya, anggota Zero Wing hanya menempati posisi ke-40 di daftar peringkat kota Sungai Putih. Namun, setelah 2 jam berlalu, Zero Wing sekarang menduduki setiap peringkat hingga posisi ke-20 dari daftar peringkat. Saat ini, Zero Wing hanya berjarak 11 peringkat dari mendapatkan monopoli penuh atas daftar peringkat. Saat ini, tidak ada satupun guild di Star Moon Kingdom yang berhasil mencapai prestasi memonopoli ranking list dari satu kota. Tepatnya, tidak ada yang berani berpikir untuk mencapai prestasi seperti itu. Bagaimanapun, ada banyak ahli di setiap kota, pasti ada beberapa orang gila yang naik level. Secara praktis tidak mungkin bagi satu persekutuan untuk mengungguli setiap pemain lain di sebuah kota. Belum lagi, White River City bukan hanya kota kecil. Sebaliknya, itu adalah kota terpenting di wilayah timur kerajaan Star Moon. Itu juga kota terbesar kelima di kerajaan Bintang Bulan. Tak perlu dikatakan, ada banyak persekutuan dan ahli berkumpul di sini, sehingga sangat sulit untuk sepenuhnya memonopoli daftar peringkat kota. Namun, sekarang, Zero Wing sebenarnya akan mencapai prestasi seperti itu. Bagaimana mungkin para pemain White River City tidak bersemangat tentang itu? Namun, para pemain yang paling bersemangat dengan situasi ini masih menjadi anggota Zero Wing. Pada saat ini, banyak anggota Zero Wing mulai bersorak keras di jalanan saat mereka melacak daftar peringkat, menunjukkan dukungan kuat mereka untuk Aquaros dan yang lainnya. Tentu saja, sementara beberapa bersukacita atas monopoli Zero Wing yang tak terhindarkan atas daftar peringkat, yang lain menjadi cemas pada situasi ini. Ketika Lone Tyrant melihat bahwa anggota Zero Wing dengan cepat mengejarnya, dia mulai menggunakan segala cara yang tersedia baginya untuk naik level.
Lone Tyrant mengirim 600 pemain lain dari Darkstar untuk membantunya naik level. Dia kemudian membagi 600 pemain ini menjadi 30 tim yang terdiri dari 20 pemain. Tim-tim ini kemudian ditugaskan untuk mengumpulkan dan membegal monster di sekitar Lone Tyrant. Selama sebuah tim hendak membegal monster yang mereka giring, mereka akan segera mengundang Lone Tyrant ke dalam tim mereka sebelum membegal monster tersebut. Dengan cara itu Lone Tyrant masih bisa menerima sebagian EXP tanpa perlu mendaratkan pukulan mematikan secara pribadi. Setelah monster dibegal, Lone Tyrant kemudian akan meninggalkan tim dan bergabung dengan tim lain. Termasuk beberapa ratus pemain yang awalnya membantunya, Lone Tyrant sekarang memiliki lebih dari 30 tim pemain yang membantunya naik level. Lone Tyrant terus pergi dan bergabung dengan tim dengan cara ini, mengumpulkan EXP dalam jumlah besar untuk dirinya sendiri. Secara alami, efek pada kecepatan levelingnya terbukti dengan sendirinya. Namun, cara meratakan yang berlebihan hanya mungkin karena Lone Tyrant adalah pemimpin persekutuan bintang gelap. Orang lain hanya bisa melihat dengan rasa iri. Bahkan Taipan tidak berani naik level seperti itu. Sebenarnya, Lone Tyrant sendiri enggan menyia-nyiakan banyak tenaga. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Meskipun mengirimkan segerombolan orang untuk mencari keberadaan Zero Wing, tidak ada yang kembali dengan hasil yang positif. Lone Tyrant tidak bisa menghentikan kemajuan Zero Wing bahkan jika dia menginginkannya. Tidak peduli seberapa keras Lone Tyrant memeras otaknya, dia tidak tahu bagaimana anggota Zero Wing naik level begitu cepat. Bahkan ketika dia menggunakan cara leveling yang boros, kecepatan levelingnya masih jauh lebih rendah dari mereka. Tidak apa-apa jika situasi ini hanya terbatas pada satu atau dua individu di Zero Wing. Namun, sekelompok besar pemain benar-benar naik level dengan sangat cepat. Metode apa yang mereka gunakan untuk mencapai prestasi seperti itu? Jika Zero Wing benar-benar menendangnya keluar dari daftar peringkat, maka dia, sebagai Guild Leader of Darkstar dan juga seseorang yang terkenal karena level tingginya, akan benar-benar menjadi bahan tertawaan White River City. Karenanya, Lone Tyrant tidak punya pilihan selain melakukan langkah yang tidak bijaksana. Namun, seiring berjalannya waktu, Lone Tyrant semakin ketakutan. Semua orang di White River City sangat terkejut juga. Alasannya adalah, kecepatan leveling Zero Wing tidak hanya tidak melambat, tapi entah bagaimana bahkan mempercepatnya. Peringkatnya berubah hampir setiap beberapa menit. Posisi yang ditempati Zero Wing dengan cepat berubah dari posisi ke-20 ke ke-15, sebelum naik ke urutan ke-12, dan akhirnya berhenti di urutan ke-10. Sekarang, Lone Tyrant adalah satu-satunya pemain di daftar peringkat yang bukan bagian dari Zero Wing. Lone Tyrant menjadi lebih panik saat melihat ini. Pancing lebih banyak monster, lebih banyak lebih baik, semuanya, berikan aku semua gulungan ajaib yang kau punya. Mata Lone Tyrant bersinar merah saat ini. Dia tampak seperti penjudi yang telah kehilangan semua taruhannya dan berencana untuk mempertaruhkan segalanya pada satu lemparan terakhir. Black Flame, kamu 100 tahun terlalu dini jika kamu pikir kamu bisa mengeluarkanku dari daftar peringkat. Tak lama setelah itu, Lone Tyrant mulai dengan histeris menggunakan semua jenis serangan AOE Magic Scrolls, membegal ratusan monster yang dibujuk bawahannya. Masing-masing dan setiap gulungan keterampilan jiwa serangan AOE ini sangat berharga, dan biasanya diperlakukan sebagai material strategis persekutuan. Namun, pada saat ini, Lone Tyrant memperlakukan gulungan ajaib ini seolah-olah itu mainan, menggunakannya dengan bebas. Bilah pengalaman Lone Tyrant juga melonjak dalam waktu singkat. Namun, dibandingkan dengan peningkatan pengalaman, perilaku Lone Tyrant hanya membuang uang baik demi buruk. Semua orang dari Darkstar merasakan hati mereka sakit saat melihat ini. Mereka berhasil mendapatkan gulungan ajaib ini hanya setelah melalui banyak kesulitan. Sekarang, bagaimanapun, semua upaya mereka sia-sia untuk memungkinkan Lone Tyrant dengan cepat naik level. Meski sakit hati, anggota Darkstar tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, orang yang memegang posisi pemimpin serikat bukanlah mereka tetapi Lone Tyrant. Banyak orang mulai menyesali keputusan mereka untuk bergabung dengan Darkstar alih-alih Zero Wing. Dengan pemimpin persekutuan yang egois, apakah Darkstar akan memiliki masa depan? Sebaliknya, Black Flame, pemimpin persekutuan Zero Wing, tidak ragu-ragu untuk menyerang untuk menyelamatkan saudara laki-laki dan perempuannya dari penindasan. Kembali ketika anggota inti Zero Wing telah dikepung di dalam hutan Silverleaf, Black Flame telah berkelana ke wilayah musuh sendirian. Selain itu, setelah perang, dia bahkan menghabiskan sejumlah besar uang untuk memberi kompensasi kepada anggota persekutuannya sendiri.
Dari tindakan Black Flame, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah orang yang lebih suka menanggung penderitaan sendiri daripada membiarkan saudara laki-laki dan perempuannya dianiaya. Jika mereka bisa memiliki pemimpin persekutuan, jadi bagaimana jika mereka harus menderita? Tanda hubung. Namun, saat Lone Tyrant dengan histeris menggunakan Magic Scrolls, tim 100 orang Zero Wing juga sedang membegal elites asosiasi tangan darah level 50 tier 1 yang tersisa. Untuk menangani NPC level 50 ini, Blackie menggunakan Stars of Light, sementara Si Feng menggunakan Firestorm. Penjaga normal Si Feng juga menggunakan semua keterampilan AOE mereka. Adegan pertempuran itu seperti Harmageddon, bahkan NPC level 50 tingkat 1 tidak dapat menahan pemboman tanpa henti ini. Segera setelah itu, elit asosiasi tangan darah ini mulai sekarat satu demi satu. Secara bersamaan, experience bar semua orang dari Zero Wing melonjak seperti roket. Alasan untuk meratakan cepat itu sederhana. Pertama-tama, NPC tingkat 1 memberikan EXP lebih banyak daripada NPC biasa saat dibegal. Kedua, sebagian besar anggota Zero Wing hanya level 20, sedangkan sisanya hanya beberapa level lebih tinggi, jadi bonus EXP yang bisa mereka peroleh dari membegal NPC level 50 sangat luar biasa. Ketika kedua faktor ini digabungkan, level tim 100 orang Zero Wing secara alami meningkat pesat. Setelah beberapa puluh elit asosiasi tangan darah meninggal, semua orang dari Zero Wing telah naik ke level 21 atau lebih, langsung memonopoli semua 100 tempat di daftar peringkat kota Sungai Putih. Pada saat ini, setiap pemain di White River City terdiam. Zero Wing berhasil melakukannya. Zero Wing sebenarnya telah sepenuhnya menempati 100 tempat teratas dari daftar peringkat kota Sungai Putih. Pemandangan itu mengejutkan Lone Tyrant. Dia bahkan lupa menggunakan Magic Scroll di tangannya. Pada saat yang sama, serangkaian pemberitahuan sistem terdengar di seluruh kerajaan bintang bulan.